Ketua Umum PWI Laskar Sabilillah PWI-LS Kiai Haji Muhammad Abbas Biliyasi didampingi Gus Rofi bersama jajaran pengurus memenuhi panggilan pemeriksaan di Polda Metro Jaya terkait laporan dugaan pencemaran nama baik, rasisme, dan ujaran kebencian yang menyeret nama organisasi tersebut. Dalam keterangannya kepada awak media, Kiai Haji Muhammad Abbas menegaskan bahwa kedatangannya sebagai warga negara yang taat hukum untuk memberikan klarifikasi atas kasus yang sedang berlangsung, termasuk yang berkaitan dengan komentar-komentar miring terhadap organisasi serta dugaan keterlibatan saudara Zain bin Smith. Kami datang untuk memberikan keterangan. Banyak tudingan yang sangat melukai dan memfitnah organisasi kami. PWI-LS sudah berbadan hukum dan didirikan oleh para ulama, kiai, serta tokoh adat dan budaya, ujarnya. Ia membantah keras tudingan yang menyebut PWI-LS sebagai organisasi berafiliasi dengan PKI. Menurutnya, tuduhan tersebut merupakan fitnah yang kerap digunakan untuk menjatuhkan pihak tertentu. Kami ini Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah, warga Nahdlatul Ulama, berbasis pesantren. Tidak benar jika kami dituduh PKI. Itu fitnah yang terus digulirkan oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab, tegasnya. Kiai Haji Abbas juga menyoroti maraknya ujaran kebencian dan narasi rasis di media sosial yang dinilai merusak moral, akhlak, serta tatanan sosial bangsa. Ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tidak mudah menjustifikasi atau melabeli pihak lain tanpa dasar hukum yang jelas. Kita boleh mengkritik pemerintah, boleh menyampaikan pendapat dengan tegas, tetapi tidak boleh menjatuhkan harga diri bangsa, presiden, ulama, maupun institusi negara, katanya. PWI-LS, lanjutnya, berdiri sebagai wadah perjuangan yang digagas oleh para ulama dan tokoh masyarakat di Cirebon dan telah berkembang secara nasional bahkan ke tingkat Asia. Organisasi tersebut, menurutnya, akan terus menjaga reputasi dan kredibilitasnya melalui jalur hukum. Pihak PWI-LS berharap laporan yang diajukan dapat menjadi pembelajaran bagi masyarakat agar lebih bijak dalam menggunakan media sosial dan tidak menyebarkan tuduhan tanpa bukti. Kami ingin menjaga harga diri organisasi dan bangsa. Jangan sampai kebebasan berpendapat disalahgunakan untuk menyebarkan kebencian, pungkasnya. Yang pertama bagi PWI sendiri adalah kerap kali kadang-kadang PWI itu beberapa oknum menuduhnya kalau PWI itu PKI. Padahal kami bukan PKI, kami itu Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah, warga Nahdlatul Ulama dan pesantren. Bahkan mungkin kami lebih paham agama daripada mereka. Jadi sangat-sangat tidak benar sekali, bahkan didirikannya pun di Cirebon, di Buntet Pesantren. Buntet Pesantren adalah pesantren besar di Jawa Barat, di Cirebon. Maka dari itu, jelas ini adalah fitnah, tapi ini selalu digulirkan oleh oknum-oknum yang tidak benar. Dan kalau seumpama kita itu baca daripada perjalanan sejarah perpolitikan yang ada di Indonesia khususnya, ini kerap kali fitnah tentang PKI ini selalu digulirkan oleh orang-orang yang tidak benar di Indonesia di dalam rangka menghancurkan lawannya. Jadi kalau seumpama program mereka dan gerakan mereka itu mulai agak ya ada yang mengusik, ada yang menentang, itu selalu mereka menuduhnya itu PKI. Betul. Itu bukan terjadi pada PWI saja. Sejak zaman dulu itu. Siapapun orangnya yang mengganggu pergerakan mereka pasti dicapnya PKI. Kemarin Nahdlatul Ulama sebagai organisasi terbesar Islam, isinya para ulama pun tidak luput daripada tuduhan PKI. Ansor, Banser pun dituduh di framing ada PKI. Kali ini sekarang ini kita bisa mengatakan bahwa jargon PKI itu masih digunakan oleh mereka untuk menghajar lawan-lawannya, untuk supaya tidak ada satupun orang yang mampu menghentikan pergerakan mereka yang sangat destruktif di Indonesia ini. Dan rakyat Indonesia harus mampu menghentikan itu. Kenapa? Sebab karena ini oknum-oknum sangat tidak bagus. Ini oknum-oknum sangat tidak memandang hukum, apalagi adab, apalagi akhlakul karimah. Kita ini bangsa Indonesia. Jangan sampai kita semua dibuat rendah oleh orang lain. Apakah ulamanya, apa kiainya, apa sejarahnya, apa bangsanya, apa eksistensinya. Tidak boleh. Kita ini bangsa merdeka. Kita ini punya harga diri. Kita punya harkat.
Kita punya kebesaran, kita punya sejarah. Yang mungkin sejarah kita lebih besar daripada sejarah orang lain. Tetapi kali ini ada beberapa oknum atau klan yang sangat rasis sekali. Sangat meremehkan, merendahkan, bahkan membelokkan sejarah. Bahkan sudah terbukti memalsukan makam. Ini adalah tugas kita sebagai bangsa Indonesia. PWI hanya mengantarkan, PWI hanya memberikan satu hanya mengawali. Sebetulnya perjuangan Indonesia ini adalah harus dilakukan oleh seluruh rakyat Indonesia dan tanggung jawab dari seluruh rakyat Indonesia. Bukan sekedar rakyat, tetapi juga kepolisiannya, tapi juga militernya, tapi juga pemerintah. Bagaimana mungkin kalau seumpama pemerintah kita itu masih ambivalen menghadapi hal seperti itu? Bagaimana negara ini bisa aman, bisa tegak ketika militer dan kepolisiannya tidak mau menindak orang yang salah? Disinilah PWI berdiri di atas kepentingan rakyat dan kepentingan agama, kepentingan masyarakat, khususnya masalah yang berkaitan dengan harga diri. Ketua Umum PWI Laskar Sabilillah PWI LS Kiai Haji Muhammad Abbas Biliyasi didampingi Gus Rofi bersama jajaran pengurus memenuhi panggilan pemeriksaan di Polda Metro Jaya terkait laporan dugaan pencemaran nama baik, rasisme, dan ujaran kebencian yang menyeret nama organisasi tersebut. Dalam keterangannya kepada awak media, Kiai Haji Muhammad Abbas menegaskan bahwa kedatangannya sebagai warga negara yang taat hukum untuk memberikan klarifikasi atas kasus yang sedang berlangsung, termasuk yang berkaitan dengan komentar-komentar miring terhadap organisasi serta dugaan keterlibatan saudara Zain bin Smith. Kami datang untuk memberikan keterangan. Banyak tudingan yang sangat melukai dan memfitnah organisasi kami. PWI LS sudah berbadan hukum dan didirikan oleh para ulama, kiai, serta tokoh adat dan budaya, ujarnya. Ia membantah keras tudingan yang menyebut PWI LS sebagai organisasi berafiliasi dengan PKI. Menurutnya, tuduhan tersebut merupakan fitnah yang kerap digunakan untuk menjatuhkan pihak tertentu. Kami ini Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah, warga Nahdlatul Ulama, berbasis pesantren. Tidak benar jika kami dituduh PKI. Itu fitnah yang terus digulirkan oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab, tegasnya. Kiai Haji Abbas juga menyoroti maraknya ujaran kebencian dan narasi rasis di media sosial yang dinilai merusak moral, akhlak, serta tatanan sosial bangsa. Ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tidak mudah menjustifikasi atau melabeli pihak lain tanpa dasar hukum yang jelas. Kita boleh mengkritik pemerintah, boleh menyampaikan pendapat dengan tegas, tetapi tidak boleh menjatuhkan harga diri bangsa, presiden, ulama, maupun institusi negara, katanya. PWI LS, lanjutnya, berdiri sebagai wadah perjuangan yang digagas oleh para ulama dan tokoh masyarakat di Cirebon dan telah berkembang secara nasional bahkan ke tingkat Asia. Organisasi tersebut, menurutnya, akan terus menjaga reputasi dan kredibilitasnya melalui jalur hukum. Pihak PWI LS berharap laporan yang diajukan dapat menjadi pembelajaran bagi masyarakat agar lebih bijak dalam menggunakan media sosial dan tidak menyebarkan tuduhan tanpa bukti. Kami ingin menjaga harga diri organisasi dan bangsa. Jangan sampai kebebasan berpendapat disalahgunakan untuk menyebarkan kebencian, pungkasnya. Yang pertama bagi PWI sendiri adalah kerap kali kadang-kadang PWI itu beberapa oknum menuduhnya kalau PWI itu PKI. Padahal kami bukan PKI, kami itu Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah, warga Nahdlatul Ulama dan pesantren. Bahkan mungkin kami lebih paham agama daripada mereka. Jadi sangat-sangat tidak benar sekali, bahkan didirikannya pun di Cirebon, di Buntet Pesantren. Buntet Pesantren adalah pesantren besar di Jawa Barat, di Cirebon. Maka dari itu, jelas ini adalah fitnah, tapi ini selalu digulirkan oleh oknum-oknum yang tidak benar. Dan kalau seumpama kita itu baca daripada perjalanan sejarah perpolitikan yang ada di Indonesia khususnya, ini kerap kali fitnah tentang PKI ini selalu digulirkan oleh orang-orang yang tidak benar di Indonesia di dalam rangka menghancurkan lawannya. Jadi kalau seumpama program mereka dan gerakan mereka itu mulai agak ya ada yang mengusik, ada yang menentang, itu selalu mereka menuduhnya itu PKI. Itu bukan terjadi pada PWI saja. Sejak zaman dulu itu, siapapun orangnya yang mengganggu pergerakan mereka pasti dicapnya PKI. Kemarin
Nahdlatul Ulama sebagai organisasi terbesar Islam, isinya para ulama pun tidak luput daripada tuduhan PKI. Ansor, Banser pun dituduh, di framing ada PKI. Kali ini sekarang ini kita bisa masuk bahwa jargon PKI itu masih digunakan oleh mereka untuk menghajar lawan-lawannya, untuk supaya tidak ada satupun orang yang mampu menghentikan pergerakan mereka yang sangat destruktif di Indonesia ini. Dan rakyat Indonesia harus mampu menghentikan itu. Kenapa? Sebab karena ini oknum-oknum sangat tidak bagus. Ini oknum-oknum sangat tidak memandang hukum, apalagi adab, apalagi akhlakul karimah. Kita ini bangsa Indonesia. Jangan sampai kita semua dibuat rendah oleh orang lain, apakah ulamanya, apa kiainya, apa sejarahnya, apa bangsanya, apa eksistensinya. Tidak boleh. Kita ini bangsa merdeka. Kita ini punya harga diri. Kita punya harkat. Kita punya kebesaran. Kita punya sejarah. Yang mungkin sejarah kita lebih besar daripada sejarah orang lain. Tetapi kali ini ada beberapa oknum atau klan yang sangat rasis sekali, sangat meremehkan dan merendahkan, bahkan membelokkan sejarah, bahkan sudah terbukti memalsukan makam. Ini adalah tugas kita sebagai bangsa Indonesia. PBI hanya mengantarkan, PBI hanya memberikan satu hanya mengawali. Sebetulnya perjuangan Indonesia ini adalah harus dilakukan oleh seluruh rakyat Indonesia dan tanggung jawab dari seluruh rakyat Indonesia. Bukan sekedar rakyat, tetapi juga kepolisiannya, tapi juga militernya, tapi juga pemerintah. Bagaimana mungkin kalau seumpama pemerintah kita itu masih ambivalen menghadapi hal seperti itu? Bagaimana negara ini bisa aman, bisa tegak ketika militer dan kepolisiannya tidak mau menindak orang yang salah? Disinilah PBI berdiri di atas kepentingan rakyat dan kepentingan agama, kepentingan masyarakat, khususnya masalah yang berkaitan dengan harga diri.